Apa yang selama ini kita lakukan itu kasta tertingginya tetap seni, bro. Waduh, bahaya itu. Gila guys, ini 2 meter guys ternyata. Yo, welcome back bareng gue Bill Muhdor. Nih hari kita kedatangan tamu spesial banget, Mas Yudis. Yoi, thank you bro. Thank you banget. Ini baru dari Bali langsung ke Jakarta. Kita ajak ngeliat karya-karya maestronya Indonesia. Ngeri-ngeri di sini bro. Terus juga by the way, Mas Yudis salah satu kolektor dari karya gue juga. Gimana tuh Mas? Kok bisa? Aku terinspirasi. Jadi Bill Muhdor ini salah satu aku lihat konten kreator anak muda yang bisa meledakkan seni. Nanti aku percaya banget bakalan besar seni dan juga Bill-nya sendiri. Jadi aku bangga lah pokoknya bisa punya koleksi salah satunya dari Bill Muhdor. Thank you. Ayo kita langsung lihat aja, Let's Mas. go. Mas, kita langsung ke Kemana sini aja kita? Nih, kita kenalan dulu sama salah satu maestronya Indonesia, Pak Basuki Abdullah. Sudah semua orang tahu kalau ini bro. Ngeri. Ini kan Pak Bas realis segala macam. Kalau Mas Yudi sendiri ngeliatnya kayak gimana tentang karya ini, Mas? Aku bilang ya, kalau kayak gini tuh udah susah diikutin ya. Bahkan banyak orang coba-coba niru stylenya. Tapi nggak akan bisa sesukses beliau ini ya, karena selalu ada yang namanya one of a kind. Ketika seorang udah jadi maestro terus kita tiru stylenya nggak akan bisa jadi. Lihat goresnya tuh udah pakai feel gitu, goresnya pakai feel perasaannya gitu ya. Udah rasanya enak banget ya. Bener, dia kayak aku lihat gelap terangnya aja dapet. Saya tuh salah satu orang yang suka banget karya tuh kalau udah gelap dia harus gelap. Oke. Dimana dia harus terang, dia harus terang. Lo nggak suka di tengah-tengah ya? Emang ya, bener. Kalau di tengah-tengah tuh kayak kontrasnya kurang gitu. Nah ini salah satu yang perfect. Kita nih ada beberapa karya. Gimana kalau Limeyer apa yang lo rasain, Mas? Kalau ini goresannya lebih tajam lagi kalau aku bilang ya, dan warnanya mentereng. Jadi beda ya. Kalau ini kan meskipun lukisan udah usianya tua, tapi warna-warnanya sudah hidup semuanya. Dia objeknya itu Nyi Polok. Ini yang paling ikonik tuh kalau udah Nyi Polok istrinya. Kalau dari 4 nih yang mana Nyi Poloknya? Kayaknya semuanya Nyi Polok. Oh gitu, diduplikasi. Lo tau nggak, Pak Lemeyer dari cintanya sama Nyi Polok sampai nggak punya anak, Mas. Nggak punya anak? Katanya Lemeyer itu tubuhnya itu udah kayak karya seni. Jadi dia nggak mau merusaknya dengan bikin hamil ya. Nanti bodinya berubah lah istilahnya. Iya, ya. jadi bener-bener disayang banget dan makanya ini jadi satu ikonik banget. Spesiali karya ini tuh yang di rumahnya. Kalau udah karya di rumahnya bisa kelihatan, karena gini, kalau karya di rumah Mas, itu lo bisa datang ke tempatnya, lo bisa ngelihat gimana mata seniman sama mata kita nyata. Benar, kelihatan di situ ya. Dan aku sebenarnya sedih banget karena aku sebenarnya dekat lokasinya, cuman belum pernah ke situ. Aku janji aku bakalan mampir sana segera. Ntar gue tunggu kontennya ngelihat Mas Yudis ke sana ya, juga. Pasti cepat saya. Ayo Mas, kita ngelihat. Kalau di sini ngeri gue koleksinya bro. Mas, Yes. ini patung salah satu seniman Chinese. Kalau lo ngelihat karya kayak gini, apa yang lo lihat, Mas? Ini kemarin aku sempat lihat di videonya sama Raditya Dika ya. Perwakilan perasaan orang-orang rakyat Cina mungkin ya. Itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Kan lu sempat cerita juga disuruh nunduk lah. Iya. Lo bisa ngerasain itu nggak sekarang saat? Kerasa kalau gue lihatnya dari ininya malah dari teksturnya. Teksturnya bikin kelihatan kayak gitu ya? Kotor gitu kan. Padahal ini aslinya kalau dipegang bersih nggak bro? Ini aslinya kotor. Kalau dipegang emang kotor? Emang kotor. Emang dia beneran pakai pasir buat. Loh, lama-lama hilang dong? Ntar ini tetap bisa di maintain kan itu. Oke. Dan kan ini taruhnya di dalam, jadi jangan dipegang-pegang, Mas. Iya. Ini ngeri bro. Nah di sini ada semua hewannya Pak Limanfong. Ini burung merpati ya. Burung merpati, ikan koki, sama harimau. Harimau. Kalau lo sendiri pribadi, kalau lo suruh koleksi Mas, lo milih dari 5 ini yang dari mana? 5 ini ya, gue bisa pilih kalau dari 5 ini. Enggak, kalau satu gue pilih yang ini deh, yang ini. Kenapa kalau milih? Komposisinya paling dapat. Lo lihat di kanan atas ada, ini ada yang masuk juga. Dia enak banget komposisinya, satu atas satu bawah. Pokoknya di bawah juga ada, jadi nggak ada ruang kosong banyak. Kalau kayak ikan itu banyak ini nih, banyak ruang kosong. Kalau gue main komposisi gue. Nih, gue salah satu yang appreciate banget dari Mas Yudis itu dia berapa kali bikin konten tentang art. Sampai karya yang dia pilih di tempat gue, karya yang anjir kenapa milih yang ini gitu, kayak maksudnya mata lo bisa begitu. Latihannya gimana Mas?
Gua mungkin dari kuliah ya, kan dari kuliah di kafe itu dipaksa dari semester 1 kita diajarin kayak nirmana datar, nirmana ruang, terus gue sempat belajar lukisan. Dosen gue salah satu seniman ini top Indonesia namanya Pak FX Harsono. Oke. Nah, beliau juga salah satu seniman top Indonesia, jadi dosen. Beliau lah yang ngajarin ini segala macam dari Renaissance sampai Art Deco, Art Nouveau sampai psychedelic. Tadi gue taunya dari kuliah. Disitulah mungkin taste-nya terbangun ya. Oke. Gue sampai kayak konten yang terakhir juga pemilihan Mas Yudis dari beberapa karya. Emang kan seniman pun gitu. Kalau kita ngelihat beberapa karya seniman, sebenarnya objek dan setiap lukisan tuh beda-beda dan rasanya. Itu sih gue berusaha pilih yang paling hidup pada waktu itu, yang bro lihat itu. Ini Widayat tadi gue sempat beberapa kali ngejelasin tentang Widayat. Tapi ada cerita menarik juga tentang Widayat yang belum gue bahas. Apa tuh bro? Dulu tuh sempat di Indonesia ada pemilihan buat dikirim ke luar negeri, ke Amerika. Pertama kali dikirim karya-karya yang diseleksi itu seniman-seniman yang abstrak waktu itu. Akhirnya dari pemerintah Amerika nggak setuju. Mereka datengin orang langsung ke Indonesia, dan salah satu yang dipilih waktu itu Joko Pekik dan Widayat. Lo tahu kenapa, Bang? Dia tuh rasa Indonesianya lebih representation of our country. Dari warnanya, goresannya gitu ya. Iya, ini bener punya rasa yang. Cuma kalau di sini tuh satu doang bro, gua nggak berani nanya harganya kalau di sini. Ngeri, itu aja sih. Karya sih emang di sini semuanya dahsyat ya. Kalau lo sendiri suruh milih karya apa sih Mas? Yang gue suka? Iya. Gue suka banyak hal soalnya bro. Kalau lo lihat channel YouTube gue juga, gue coba-coba melakukan berbagai hal. Untuk di seni rupa juga gue suka banyak hal. Yang salah satunya begini gue suka, yang ini gue lebih suka malah daripada yang ini karena ada birunya, lebih nyala dia. Gue suka kontemporer yang anak-anak muda sekarang buat juga gue suka, dan yang tradisi Bali juga gue suka. Banyak sih yang gue suka. Gue kan baru belajar juga ya, tapi salah satu yang gue lihat satu dari size. Ya, jadi ternyata lukisan itu pada size tertentu yang ukurannya cukup besar punya value lebih dibandingin kalau kita buat lukisan A3. Meskipun sebagus apapun kalah nilainya tuh sama yang sebesar ini. Satu size, kedua komposisi. Jadi kadang ada yang seperti ini hampir kotak ini, hampir tapi masih vertikal. Itu mempengaruhi jadi warna, goresan semuanya sih. 3 seniman di ruangan ini. 3 seniman patung yang gokil semua buat Indonesia. Tiga-tiganya Indonesia. Tiga-tiganya Indonesia. Yang udah kelihatan satu Pak Nuarte nih. Pak Nuarte kan. Pak Nuarte nih salah satu seniman. Kalau Nuarte itu sudah semua orang tahu. Pak Nyoman Nuarte namanya udah sering terdengar. Nah, terus ini salah satu yang lainnya, Edi Sunarso. Salah satu seniman yang terkenal dengan patung-patungnya yang ikonik. Jadi kalau Pak Nyoman tadi gue sempat pernah ngejelasin, Pak Nyoman tuh kayak di zaman Soeharto, beliau tuh jadi salah satu pematungnya Pak Soeharto. Kalau Pak Soeharto mau bikin patung yang mau dibanggain, dia kontaknya ke Pak Nyoman. Salah satunya event GWK itu yang pertama kali approval tuh Pak Soeharto. Ya. Bayangin nggak sih? Ini lucu juga. Dari zaman Pak Soeharto, kita baru kelar itu Pak Jokowi. Betul. Berapa dekade itu buat bikin patung. Nah, kalau ini Edi Sunarso. Edi Sunarso itu pematungnya Bung Karno. Berarti lebih senior lagi dong? Iya. Kalau Pak Edi Sunarso itu dia yang matung Bundaran HI, patung Pancoran. Jadi banyak, terus pembebasan Irian Barat. Pokoknya ikonik di Jakarta dan di beberapa kota itu Edi Sunarso, seniornya sekarang Pak Nyoman. Pak Nyoman tuh banyak banget karyanya, hampir setiap spot penting ada Pak Nyoman. Itu dia spot penting ya. Tadi gue sempat bilang ya di video yang kita shoot bareng di channel aku ya. Aku lihat di Plaza Indonesia, ada di Tamrin, ada di airport, ada di Mandalika. Aku bilang itu. Mas Yudi sendiri kalau milih seniman, lo milihnya yang gimana Mas? Kan tadi gue nanya karya, lo milih yang agak gede atau apa? Nah kalau senimannya, kalau sekarang gimana? Lo milih? Kalau untuk dinikmati, ya beda ya, lihat karyanya dulu kan ya, harus pakai feel gitu ya. Jadi kadang gini, ada karya lukisan ataupun patung yang meskipun senimannya belum terkenal, tapi gue suka aja gitu. Gue koleksi juga ada lukisan yang harganya nggak mahal, dan lukisannya nggak tahu siapa, tapi karena gue suka gue beli aja. Tapi kalau untuk gue koleksi ya, gue cari yang ada ceritanya, pasti ada ceritanya, terus objek gambarnya menarik, dan dia itu si pelukisnya punya sejarah yang
bisa dibanggakan lah gitu. Ya, ini ada karyanya Pak Sunaryo. Ini Sunaryo ya. Ini apa ceritanya, bro? Kalau ini Pak Sunaryo sendiri secara pribadi seorang seniman, beliau itu adalah seniman yang punya impact besar buat di Bandung sebagai seorang pengajar, dan juga dia itu kayak, kalau gue pribadi ngeliatnya sampai kayak Photoshop. Jadi dia itu permainan warnanya, terus permainan komposisi segala macem tuh benar-benar indah. Nah, kalau karya ini secara spesifik, ini Pak Sunaryo Ini tuh kayak sidik jari, bro. Betul banget, sidik jari sama mata. Yes, artinya apa tuh? Identitas sekarang kita udah pakai mata. Oke, sekarang Kalau orang gua ngeliatnya scan seperti retina itu. ya. Iya. Jadi dia menggambarkan, mengcapture keadaan saat ini dengan cuma 2 benda objek. Ya, dan ini lihat tuh detail banget gambar matanya ya. Dan juga nih kalau lo perhatiin, salah satu yang menarik Pak Sunaryo itu biasanya ngelukis tuh di balik kanvas. Di balik kanvas. Ini jadi belakangnya kanvas. Belakangnya kanvas. Ya, ini belakangnya. Ya kalau udah top mah nggak bebas mau di belakang mau di depan. Ya, Cuman itu salah. Warnanya kayak coklat gitu ya. Berarti kalau kita lihat belakangnya kanvas dong. Belakangnya kanvas tuh. Iya ya. Menarik. Nah, jadi, itu namanya seni ya, terserah kreativitasnya dia ya. Nah, itu gue sukanya seni, bro. Jadi nggak ada yang salah di seni. Betul sekali. Kalau ini G. Siddhartha. G. Siddhartha namanya. Kalau G. Siddhartha ini salah satu bapak patung juga. Beliau itu sempat jadi dosennya Pak Nyoman. Jadi banyak seniman-seniman top di Indonesia itu belajarnya sama Pak G. Siddhartha. Jadi ini lebih senior lagi daripada Pak Nuarta ya? Iya, ini sempat jadi gurunya, dosennya Pak Nuarta. Bahannya juga yang dipakai sama kurang lebih nih ya, Pak Nuarta. Dan emang kalau dia lebih bulking kan. Nah, kalau Pak Nyoman tuh lebih movement ya. Movement. Mungkin kalau Pak Nyoman juga kan dari secara sculpturing segala macam banyak karya-karya yang gede. Nah, itu dengan dia membuat satu ini jadi identitasnya beliau. Ya. Di satu ciri khasnya ya. Iya, di satu sisi juga secara aerodinamiknya juga aman kan gitu. Benar-benar. Itu susah lah, itu namanya maestro ya. Itu feel. Nah, ini bro, ini yang gokil nih, di antara Pak Nuarta punya karya nih bro. Waduh, bahaya itu. Nah, ini kayaknya saya kenal kalau yang ini bro ya. Dan ini lebih tinggi dari aku ternyata bro. Aku lihat di foto, di konten nggak kelihatan sebesar ini. Aku pikir 1 meter lah. Gila guys, ini 2 meter guys ternyata. Karyanya Billy Mohdor, gokil. Boleh cerita gak? Kayaknya sempet pernah kenal pertama kali ini karya ya Mas? Gimana Mas? Aku tuh ceritanya awalnya kan suka ngikutin kontennya Bill Mohdor. Terus aku lihat-lihat, ini salah satu yang membuat aku tertarik bro. Aku sempat ngontek ke timnya kamu. Waduh, kenapa lo pertama kali ngelihat ini tertarik apa Mas? Kalau gue Satu, aku kan tadi bilang aku tuh sukanya sama objek. Jadi Indonesia itu siapa sih yang paling kita hormati ya, ya Bung Karno yang membuat Indonesia merdeka. Ini objeknya udah Bung Karno. Terus ini 2 pose ikoniknya. Yang pertama begini ya, pose yang kedua yang hormat. Ini posenya dua-duanya ikonik. Komposisi bro, komposisi atas, bawah, kiri, kanan, cakep. Pemilihan warna, ya warnanya nyala-nyala psychedelic, terus goresannya. Terus aku kontak ke manajemennya. Waduh. Ya ternyata malah jodohnya ke Raden Saleh. Tapi Raden Saleh itu salah satu karya yang benar-benar gue cintai. Benar-benar. Itu aku survei bro. Jadi aku screenshot, aku koleksi. Raden Saleh pernah masuk ke CNBC. Waduh. Iya kan? Pernah masuk kemana-mana tuh ada semua filenya. Jadi ada ceritanya. Gue appreciate banget juga. Gila kalau semua kolektor di Indonesia kayak Mas Yudis maju ke seniman kita. Enggak, seriusan. Lo satu bukan cuman apresiasi, tapi lo mensupport dengan memberikan data-data yang benar-benar itu impact banget buat seniman. Gue berasa sendiri dan gue yakin itu bakal impact buat seniman-seniman juga yang lokal. Ya gue baru belajar lah. Mudah-mudahan nanti banyak teman-teman yang ikut tergugah, kita semua koleksi art nanti. Waduh, mantap sekali. Pokoknya aku ngerasa ya bro, dari apa yang konten kamu sajikan itu, ternyata apa yang selama ini kita lakukan itu kasta tertingginya tetap seni bro. Waduh. Itu udah pakai feel gitu bro. Kayak misalkan orang koleksi mainan, koleksi motor tuh bisa dibuat di pabrik, tapi art itu sulit bikinnya bro. Dan satu one on one benar-benar ada jiwa di situ ya. Kayaknya kita harus nunjukin Pak Yatim, karena emang Pak Yatim tuh punya pencahayaan benar-benar keren banget. Dan emang satu pencahayaan. Tadi kan Pak Yatim juga di videonya
Mas udah ngejelasin secara pribadi. Tapi gue pribadi ngelihat karya Pak Yatim itu perasaan movementnya ada juga. Terus pencahayaannya indah. Satu lagi komposisi. Aku selalu bilang komposisi. Tuh kalau anak di kafe gitu komposisi. Ini komposisinya ada rapih, cakep ya, pas sekali enak. Bener-bener ini ya berasa. Dan filosofi juga salah satu yang impactful itu adalah filosofi. Dan kalau lo ngomongin senimannya sendiri, beliau itu secara edukasinya di Europe, terus juga Belajar gambar maksudnya, lukis. melukis di Europe dan juga belajar juga sama Pak Dula. Jadi emang gurunya juga orang-orang top. Gurunya maestro juga. Maestro. Dan juga dia punya impact di dunia seni yang nggak banyak orang paham itu. Dia bikin support anak-anak yatim di kotanya buat jadi melukis sama beliau. Jadi beliau itu support anak yatim memang namanya yatim asli atau karena itu? Enggak. Namanya Yatim. Namanya memang asli Pak Yatim. Cuma beliau itu mensupport anak-anak yatim juga. Iya, jadi emang ini menarik. Unik ini. Salah satu yang bikin gue selalu appreciate. Jadi gue percaya banget seni itu harus punya impact sih. Maksudnya seni buat estetika itu penting. Iya. Harus itu. Tapi saat impact itu berasa, baru seni itu bercerita. Iya benar. Jadi kalau nilai estetik itu wajib dulu. Iya. Nanti ada lebihnya, itu yang dikejar ya. Iya, itu sama kayak orang kalau buka restoran, bro. Jangan jual makanan enak. Makanan tuh udah harus enak. Kalau nggak enak jangan dijual. Oke. Nah, itu kayak di lukisan, estetikanya harus dapat. Udah Jadi wajib, jual makanan enak dulu. Lalu kelebihan makanan lo apa? Baru bisa buka restoran. Oke, itu dia. Nah, ini ada karyanya juga dari Aduh, ini dua maestro. Ini dua maestro yang mesti dikenalkan terus sih. Ini Pak Afandi. Tebel ya ternyata bro ya, aslinya gue baru lihat pertama kali nih. Ini pertama kali lihat yang aslinya ini, tebel-tebel gini ya. Terus lihat goresan tangannya tuh. Nih. Kayak guratan tangan tuh pasti ada nih. Ini tangan tuh, lihat bekas jarinya tuh. Jari ya. Jadi emang bener-bener uniqueness-nya juga. Beliau tuh kalau bikin karya ya dari tangan dan dari pelototan. Dan kata lu, sempat lu bilang bikinnya cepet ya? Iya, Pak Afandi itu tiap bikin karya, itu satu kali duduk dia selesai. Ini kebetulan ada Pak Yatim. Gimana menurut Pak Yatim tentang Afandi, Pak? Afandi itu digolongkan sebagai seorang pelukis ekspresionis. Dalam buku ensiklopedia seni rupa dunia itu tertulis Afandi Kusuma dari Indonesia digolongkan sebagai pelukis The New Impressionism. Jadi emang bikin keyword baru kalau bahasanya. Nah, gitu. Jadi Afandi bukan membuat ekspresionis tapi menemukan satu corak baru dari ekspresionisme sendiri. Salah satu contoh sebagai teknik dengan teknik pelototan. Itu nggak ada orang di dunia melukis dengan langsung. Nah itu kekuatan ciri Afandi. Sekarang saya lihat banyak juga orang mulai ikut-ikut ini ya stylenya, beberapa ada aku lihat lukisan menggunakan teknik pelototan, jadi menginspirasi juga dia. Iya. Jadi kalau dipikir maksudnya gini, kalau seniman punya ciri khas itu udah keren. Ya. Kalau Pak Afandi menciptakan teknik baru. Jadi emang karya Afandi ini sudah banyak dikoleksi oleh museum-museum di dunia ya. Iya. Ya seperti banyak lah musim-musim dunia banyak. Dan yang cuman riskannya satu, Afandi itu masih murah harganya. Masih murah, ini dibilang masih murah bro. Mana ini? Ini udah mahal ini. Masih murah untuk kelas Afandi. Untuk kelas dunia ya. Yang pertama mengatakan bahwa Afandi itu adalah maestro itu adalah Akademi Santiniketan India. Oke. Santiniketan itu kan yang mendirikan Tagore. Yeah. Jadi dia dapat beasiswa sampai sana. Kalau lo nggak usah, lu maestro katanya. Iya, nggak perlu sekolah di sini. Ya, maka dia terus uang beasiswanya dia bawalah ke London, salah satunya Paris, India dan banyak-banyak. Aduh ngeri perjalanannya bro ya. Udah pameran keliling dunia, karyanya di seluruh museum di seluruh dunia juga. Nah kalau Pak Hendra Gunawan gimana menurut Pak Yatim nih? Sekalian ada Pak Yatimnya, kita langsung aja nih. Ini maestro lagi nih. Maestro lagi nih. Ya, ini master berat ya. Hendra Gunawan bisa dikatakan sebagai pelukis naturalis yang bernuansa surrealis. Naturalis bernuansa surrealis. Gitu. Jadi kalau kita lihat sepintas lalu bahwa lukisannya ini
ada bentuk-bentuk naturalis, gunung seperti gunung, Ya. bambu seperti bambu, cuman dengan distorsi, dia membuat distorsi sehingga menjadikan dia ada nuansa surrealisme di sana. Sehingga lukisan itu kesannya menjadi puitis. Ya. Jadi punya rasa tersendiri. Nah, satu, dan itu kedua, dengan distorsi yang dia buat itu menjadi ciri khas dari dia gitu loh. Nah, dominasi yang dia gambar biasanya kehidupan kampung. Ya kayak gini ya, kehidupan di kampung. Ada yang lagi nyuci, misalnya ada yang lagi Kalau kita main lihat ayam. distorsi pohon kan, ini kan distorsi yang memang dia buat meliuk-liuk, tidak ada nuansa surrealisme. Jadi gini, lukisan itu yang paling penting adalah kita tahu bahwa ini dia punya. Iya, itu karakternya udah nempel dia. Pak Bill, nampak oleh ini Bill. Tapi kalau Pak Yatim apakah selalu akan menggambar ikan terus, Pak? Enggak, saya juga ada manusia. Oh, ada juga. Nanti kapan aku mau lihat Harus kita Cuma disimpan. koleksi. Iya. Koleksinya Pak Yatim nanti kita lihat. Apa nih kira-kira dari Mas Yudi sendiri kesan dan pesannya buat teman-teman semuanya? Nih buat teman-teman semua, aku yakin masih banyak banget ya anak-anak muda. Sebenarnya yang tua juga banyak ya yang belum melek sama seni. Kalau kita mau belajar, cari tahu lebih banyak, caranya paling gampang lihat kontennya Bill dulu deh. Waduh. Ya nanti setelah itu baru kita main-main ke museum gitu ya. Indonesia ini jujur museumnya sangat kurang sekali minat orang untuk datang kalau dibandingin sama luar negeri ya. Aku beberapa kali browsing museum lukisan di luar negeri, setiap hari pengunjungnya penuh. Iya, kalau di Indonesia, aku kemarin datang ke beberapa museum di Bali. Jadi sendirian aku di dalam bro, karena nggak ada tamu lain gitu ya. Jadi kalau bisa kita banyak tahu, makin bakalan lebih sayang dan cinta, dan kita bakal jauh menghargai. Dan apalagi kita punya budaya sangat kaya loh. Kita punya budaya kaya, jadi keseninya pasti kita juga bakal kaya. Jadi ayo bareng gue Bill Modar kita ledakin seni di Indonesia bareng Mas Yudi. Sukses terus Bill Modal. Thank you.